Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 2997. Selamatkan semua orang. Kalian optimis dengan orang-orang ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk meledak dan mati. Ketika saatnya tiba, saya akan dapat membentuk kembali tubuh fisik saya, sehingga Anda dapat mengikuti saya, dan manfaat Anda akan sangat diperlukan. Orang tua itu berkata kepada Jinsa dan yang lainnya. Terima kasih senior, kami pasti akan melewati api dan air. Jinsa dan yang lainnya buru-buru berkata dengan gembira. Orang tua itu mengangguk puas, dan kemudian sosoknya langsung menghilang. Wuxing Tiansa dan yang lainnya memandang semua orang dengan bangga, dan terus memprovokasi Chen Ping. Nak, apakah kamu tidak gila? Sekarang kamu bergabung untuk berurusan dengan kami? Jinsa berkata dengan wajah lucu, dan Huosa memandang Ning Kaichen, dan berkata dengan provokatif, Patriark Ning, aku membunuh putramu dan aku langsung membakarnya sampai mati. Apakah kamu di sini untuk memukulku? Wajah Ning Kaichen berubah marah karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Jangan menyebutkan betapa diskriminatifnya 5 elemen Tiansa saat ini, diam-diam menatap semua orang. Segera, biksu lain tidak tahan lagi, tubuhnya meledak seketika dan mati, dan kultivasinya berubah menjadi cahaya putih dan naik ke udara. Dengan tubuh pembudidaya yang meledak, beberapa senjata ajaib dan senjata di tubuhnya jatuh ke tanah. 5 elemen dan manusia alami ada di altar, mengambil benda-benda yang jatuh itu. Hantu-hantu malang ini tidak memiliki hal-hal baik pada mereka. Kami menunggu anak ini meledak dan mati. Dia memiliki banyak harta dari klan pemurnian tubuh kuno. Ya, pasti ada banyak hal baik di tubuh Ning Kaichen. Saat mereka meledak dan mati, kita akan menjadi kaya. Dan anak dari keluarga Gao itu, kita hanya perlu membungkuk dan mengambilnya. Itu tidak lebih mudah daripada menemukan harta karun. Beberapa orang dari Five Elements Naturally dengan senang hati berdiskusi. Tak satu pun dari 5 orang ini menyadari bahwa Gao Qisheng dan Jiyun tidak terkendali. Mereka hanya duduk diam. Kakak Chen, cepatlah dan pikirkan cara untuk menyelamatkan kita. Yuan Bao tampak ngeri dan meminta bantuan Chen Ping. Satu-satunya yang bisa melakukannya sekarang adalah Chen Ping. Bagaimanapun, Chen Ping telah mengetahui jebakan lelaki tua itu. Jangan bergerak, apalagi bicara, aku akan membantumu menyedot kekuatan itu. Chen Ping dikabarkan ke Su Bao. Shen Bao mengangguk dengan cepat, dan kemudian merasakan kekuatan hisap di sekitar tubuhnya, dan kemudian kekuatan di pecahan gadis es itu tersedot. Yuan Bao lepas kendali, matanya penuh kegembiraan. Meskipun gerakan abnormal si Bao tidak menimbulkan kecurigaan Wuxing Tiansa, itu membuat Ning Kaichen menyadarinya. Dia memandang Yuan Bao, memandang Chen Ping, dan kemudian berkata melalui transmisi suara, Chen Ping, jika Anda punya cara, bisakah Anda menyelamatkan kami bersama, dan saya pasti akan membalas Anda ketika saatnya tiba. Jika hanya beberapa dari Anda yang diselamatkan, Anda tidak akan dapat melarikan diri dari telapak 5 elemen dan alam. Ning Kaichen memandang Chen Ping, berpikir bahwa Chen Ping harus mengeluarkanku juga. Chen Ping tahu bahwa apa yang dikatakan Ning Kaichen benar. Jika dia mengandalkan mereka sendirian, dia bahkan mungkin tidak bisa menyingkirkan iblis surgawi 5 elemen. Oke, aku hanya bisa membiarkanmu melepaskan belenggu kekuatan ini, tapi jangan bergerak untuk saat ini, cari kesempatan yang paling cocok, kita lari. Chen Ping berkata kepada Ning Kaichen. Ning Kaichen mengangguk setuju. Chen Ping menggunakan teknik transmisi suara untuk memberitahu semua biksu tentang rencananya.
Begitu mereka mendengar bahwa masih ada harapan untuk diselamatkan, mereka semua setuju dengan rencana Chen Ping, dan para pembudidaya biasa itu menunjukkan rasa terima kasih di mata mereka. Segera, Chen Ping menyerap semua kekuatan biksu itu ke dalam tubuhnya sendiri satu persatu. Ruang asli Chen Ping sangat besar, bahkan jika dia menyerap semua kekuatannya, dia tidak akan meledak dan mati. Ketika semua orang bebas dari belenggu kekuatan itu, mereka semua bersemangat, tapi tidak ada yang bergerak. Mereka semua menunggu pengaturan selanjutnya dari Chen Ping. Bab 2998, Asal-usul ilusi, lusinan kekuatan aneh berkumpul bersama di ruang asli Chen Ping, dan kemudian mengamuk di mana-mana. Chen Ping melihat kekuatan manik itu, tetapi dia tidak tahu kekuatan apa itu. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak bisa disempurnakan, dan tidak bisa dilepaskan. Ini sangat aneh. Chen Ping sedikit mengernyit, dengan hati-hati mengamati kekuatan yang tumbuh di ruang aslinya. Tiba-tiba, Chen Ping hanya merasakan suara di kepalanya, lalu dia kesurupan. Kekuatan itu datang langsung ke Chen Ping dan menyelimuti Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi ke sekolah. Kang Honying menamparkan tas pendamping Chen Ping dan berkata, "Bu, kenapa kamu di sini?" Mata Chen Ping penuh kejutan. "Omong kosong apa? Aku tidak di sini. Di mana aku masih? Aku akan terlambat ke sekolah." Tang Honying menegur Chen Ping, "Bu, aku seharusnya tidak." Chen Ping melangkah maju, ingin memegang tangan ibunya untuk meminta klarifikasi. Tetapi ketika dia baru saja menyentuh Tang Honying, cahaya terang melintas di depan matanya, dan pemandangan di sekitarnya semuanya berubah. "Kamu laki-laki, bisakah kamu berjalan? Kenapa kamu tidak melihatnya sama sekali?" Kepala marah Su Yuki terlihat seperti Chen Ping. Chen Ping menatap kosong ke arah Su Yuki, dan "Ki, apakah ini benar-benar kamu? Benar-benar kamu?" Chen Ping sangat bersemangat, dan bergegas menuju Su Yuki. "Ah, bajingan, kamu bajingan!" Su Yuki berteriak, dan segera pemandangan di depan Chen Ping berubah lagi. Adegan yang dialami Chen Ping, seperti film, terus berkedip di depan mata Chen Ping. Lin Tianhu, Qi Feng, Hu Mazi, Ji Ruxue, semua orang yang pernah ditemui Chen Ping, tetapi semua orang tidak lagi mengenalnya, kembali ke sebelum mereka saling mengenal. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku!" teriak Chen Ping. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini tidak mengenalnya lagi. Chen Ping mati-matian mengejarnya, dia tampak gila. "Tuan Chen!" Tiba-tiba, suara Zeyan terdengar. Tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar, dan kemudian semua yang ada di depannya menghilang. Seluruh tubuhnya masih berada di ruang aslinya, dan kekuatan itu masih mengelilinginya. "Aku baru saja bermimpi." Chen Ping sedikit mengernyit. "Tuan Chen, Anda baru saja tidak bermimpi. Anda berada di bawah ilusi, dan Anda hampir tidak bisa keluar." Zeyan berkata kepada Chen Ping. "Ilusi?" Chen Ping terkejut. Segera, mata Chen Ping berbinar, melihat kekuatan di sekelilingnya. Dia sepertinya mengerti sesuatu. "Begitu, aku mengerti. Akhirnya aku mengerti." Sudut mulut Chen Ping berkedut, dan kemudian dia rileks, membiarkan kekuatan itu membungkusnya lagi. Kali ini, pemandangan masa lalu masih berlalu di depan mata Chen Ping. Hanya saja mata Chen Ping jernih, dan dia melantunkan mantra menjernihkan hatinya, dan dia tidak terganggu oleh pemandangan di depannya. Saya tidak tahu berapa lama, dan mata Chen Ping kembali ke mata mereka. Penampilan saat ini, dan kekuatan yang merajalela itu langsung menjadi sunyi. Di galaksi ruang asli Chen Ping, sebuah bintang yang suram tiba-tiba berkedip pada saat ini. Dengan kelap-kelip bintang,
kekuatan itu langsung tersedot. Saat kekuatan itu masuk, bintang-bintang mulai bersinar. Chen Ping menatap langit yang penuh bintang, dan saat ini sudah ada 3 bintang yang bersinar terang. Asal-usul ilusi, wajah Chen Ping penuh dengan senyuman. Dengan sumber ilusi ini, ilusi saya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ilusi dimaksudkan untuk memikat pikiran dan membingungkan penilaian. Hanya saja ilusi itu tidak terlalu bagus, dan percuma bertemu dengan seorang master dengan pikiran yang kuat. Sekarang Chen Ping memiliki sumber ilusi, dia dapat menjebak musuh yang lebih kuat ketika dia melemparkan ilusi. Bab 2999, Melarikan diri. Chen Ping keluar dari ruang aslinya, melirik 5 elemen iblis surgawi, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke semua biksu. Mari bekerja sama untuk menghancurkan altar ini. Kita hanya bisa menghancurkan altar ini, lalu pergi dengan cepat. Semua orang mengangguk dan mengikuti pengaturan Chen Ping. Chen Ping mulai menyeduh perlahan, dan nafas di tubuhnya mulai berkumpul terus-menerus. Tangan di atas, mengikuti perintah Chen Ping, semua orang bergerak bersama. Boom diiringi oleh ledakan dahsyat, kekuatan spiritual yang kuat meluap, sinar cahaya yang menyilaukan naik ke langit, dan aura mengamuk, seperti gelombang deras, melonjak ke sekeliling. Wuxing secara alami tidak bereaksi sama sekali, dan terpesona oleh nafas yang sangat besar ini. Tiba-tiba, pilar batu dari seluruh altar runtuh satu demi satu, dan banyak retakan muncul di tanah. Di seluruh aula altar, suasana kacau terjalin, bumi menjadi terang, dan berkas cahaya muncul. Dengan keras, seluruh altar runtuh. Lusinan biksu bertarung bersama dengan kekuatan yang begitu ganas, dan aura menakutkan memaksa wajah 5 elemen iblis surgawi berubah secara dramatis. Lari, jangan biarkan siapapun tinggal, Chen Ping berteriak keras, dan kemudian membuat semua orang melarikan diri dengan cepat. Beraninya kamu menghancurkan altarku, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Pada saat ini, gumpalan kabut hitam tiba-tiba datang. Dan saya melihat lelaki tua itu berjalan selangkah demi selangkah terbungkus kabut hitam. Wajah lelaki tua itu ganas, dan ekspresinya suram dan menakutkan. Sekarang tampaknya lelaki tua itu benar-benar setan, dan dia bahkan tidak berpura-pura. Melihat lelaki tua yang muncul, semua orang berlari untuk hidup mereka. Orang tua itu tiba-tiba melambaikan tangan yang besar, dan dalam kabut hitam yang mengerikan itu, sebuah tangan besar muncul, langsung meraih seorang biksu, lalu melambai dengan ringan. Kultivator terlempar terbang dalam sekejap, dan kemudian menabrak dinding batu dengan keras, mengeluarkan darah dari ke-7 lubang sampai mati di tempat. Cahaya putih keluar dari tubuh kultivator, lalu melayang ke udara dan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi pucat karena terkejut, keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Tidak ada yang berani tinggal, dan lari dengan putus asa, tetapi mereka semua diteleportasi ke sini, di mana jalan keluar khusus, tidak ada yang besar, mereka hanya bisa lari tanpa pandang bulu. Hahaha, perasaan berburu benar-benar bagus. Orang tua itu tertawa dan menembak lagi. Kali ini dia langsung menangkap kedua biksu itu dan langsung hancur. Tubuh kedua biksu itu berubah menjadi genangan kabut darah. Cepat dan keluar dari jangkauan altar ini. Jika kamu pergi dari sini, kekuatan orang tua ini akan berkurang. Teriak Chen Ping, dia sudah melihatnya. Hanya ketika dia ada di sini, kekuatan lelaki tua ini sangat kuat. Saat bertemu dengannya di tempat lain, Chen Ping tidak merasakan betapa kuatnya lelaki tua ini. Bahkan di istana itu, lelaki tua itu bahkan tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Oleh karena itu, Chen Ping menyimpulkan bahwa lelaki tua ini adalah gumpalan sisa jiwa,
Dan semakin dekat dia ke tempat kematiannya, semakin tinggi kekuatan sisa jiwanya. Sebaliknya, semakin jauh jaraknya, semakin rendah kekuatannya. Kamu tidak bisa pergi dari sini. Melihat kerumunan yang melarikan diri, lelaki tua itu tampaknya tidak panik sama sekali, tetapi malah memiliki mentalitas menonton kesenangan. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya akan kehabisan seluruh area altar, tiba-tiba ada getaran. Bergemuruh dari depan Chen Ping dan yang lainnya, seberkas cahaya yang membubung ke langit tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, pancaran cahaya terus meningkat, menerangi seluruh area dengan sangat terang. Sinar cahaya yang dipancarkan oleh pancaran cahaya ini menyatu dan terhubung ke satu tempat, dan akhirnya membentuk penghalang untuk menghalangi semua orang. Sialan, ternyata ada penghalang di sini. Tidak heran jika yang lama tidak panik. Melihat penghalang yang tiba-tiba muncul, Lao Sun langsung mengutuk, Old Sun mengutuk, tapi tiba-tiba dia meninju penghalang di depannya. Tapi saat pukulan ini jatuh, penghalang itu tidak merespon, tidak meninggalkan jejak. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silahkan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.